Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa program studi S1 Kebidanan jalur RPL tahun 2025-2026 atas nama Nur Fasila Amir dengan NIM B25060654. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi tentang screening pranikah. Screening pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum menikah menuju persiapan kehamilan yang sehat dan terencana. Screening pranikah ini penting untuk menghindari terjadi masalah kesakitan, kecacatan rohani dan jasmani, kematian, serta menuju tercapainya kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wanita usia subur atau US untuk mempersiapkan kesehatan jasmani maupun rohani dalam pernikahan dan juga sebagai persiapan untuk kehamilan yang sehat. Screening pranikah ini bermanfaat untuk membantu calon pasangan menghasilkan hubungan yang harmonis dan sejahtera dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu pula, jika pasangan ingin memiliki keturunan, maka dengan adanya screening pranikah terlebih dahulu akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga atau anak nantinya. Regulasi yang mengatur tentang kesehatan reproduksi dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang pengaturan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk yang pertama, menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama bertanggung jawab menjamin terwujudnya kesehatan reproduksi. Pemerintah 2014. Selanjutnya, perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium. Pemeriksaan tersebut meliputi yang pertama, anamnesis. Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keluhan, penyakit yang diderita, riwayat penyakit, dan faktor risiko oleh calon pengantin. Kedua, pemeriksaan keadaan fisik. Status gizi calon pengantin dapat ditentukan dengan pengukuran lila atau lingkar lengan atas, tidak kurang dari 23,5 cm, berat badan, tinggi badan, dan adanya tanda-tanda anemia. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan rutin meliputi HB, golongan darah, dan resus. Selanjutnya, pemeriksaan sesuai indikasi seperti urin rutin, gula darah, HIV, IMS yang meliputi sifilis, gonore, chlamydiasis, hepatitis, malaria untuk daerah endemis, thalassemia, TORS untuk catin perempuan, IVA atau pap smear bagi catin perempuan yang sudah pernah menikah. Keempat, suplementasi gizi. Pemberian suplemen gizi untuk pencegahan anemia gizi dilakukan dalam bentuk pemberian pendidikan gizi seimbang dan tablet tambah darah. Suplemen gizi diberikan dalam bentuk tablet tambah darah atau TTD kepada calon pengantin dengan tujuan mencegah dan mengobati anemia. Kelima, pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi tetanus toksoid atau TT bertujuan untuk mencapai status T5 hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Diharapkan status T5 sudah tercapai oleh setiap perempuan usia subur 15-49 tahun. Screening dilakukan terhadap imunisasi TT yang pernah diterima calon pengantin untuk menentukan status TT. Status T5 dimaksudkan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh terhadap penyakit tetanus sehingga mendapatkan kekebalan seumur hidup. Keenam, konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. KIE diberikan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Tenaga non-kesehatan meliputi kader terlatih, konselor sebaya, dan petugas lain yang terlatih. Pemberian KIE dalam pelayanan kesehatan prakonsepsi calon pengantin bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan partisipasi calon pengantin sehingga dapat menjaga tugas reproduksi yang aman dan sehat. Adapun materi pemberian KIE untuk calon pengantin meliputi yang pertama, pengetahuan tentang fertilitas, kesuburan atau masa subur. Yang kedua, kehamilan dan perencanaan kehamilan. Yang ketiga, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesetaraan gender dalam pernikahan, hak kesehatan reproduksi dan seksual, dan perawatan kesehatan reproduksi. Yang keempat,
pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Yang kelima, kondisi dan penyakit yang perlu diwaspadai pada calon pengantin. Keenam, kesehatan jiwa dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketujuh, pengobatan atau terapi dan rujukan. Pada pengantin, diberikan pengobatan atau terapi sesuai dengan diagnosis atau masalah. Prosedur ini disediakan di fasilitas kesehatan tingkat primer atau FKTP dan jaringannya sesuai dengan standar pelayanan di FKTP, dan jika diperlukan penanganan lebih lanjut, dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang mampu tata laksana atau FKRTL. Kedelapan, pelayanan kesehatan minimum bagi calon pengantin. Setiap calon pengantin diharapkan dapat memeriksakan kesehatannya sebelum melangsungkan pernikahan untuk mengetahui status kesehatan dan merencanakan kehamilan sesuai dengan langkah-langkah pelayanan kesehatan prakonsepsi. Apabila tidak memungkinkan, pelayanan kesehatan bagi catin sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan fisik seperti denyut nadi, frekuensi napas, tekanan darah, suhu dan tubuh, seluruh tubuh. Yang ketiga, pemeriksaan status gizi seperti lila atau lingkar lengan atas, berat badan, tinggi badan, dan tanda-tanda anemia. Yang keempat, pemeriksaan darah seperti HB dan golongan darah. Yang kelima, screening dan imunisasi tetanus. Dan yang terakhir, KIE kesehatan reproduksi.